Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sebetulnya rahasia kemajuan rohani yang sejati? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba gali lebih dalam ajaran-ajaran Kristiani yang paling mendasar untuk menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata, keadaan hati kita, apakah murni dan luas, itu secara langsung menentukan hikmat yang kita miliki. Pertanyaan ini nih, inti dari perjalanan kita. Seringkali kita mikir kemajuan rohani itu soal, ya melakukan lebih banyak, berdoa lebih lama, atau mungkin melayani lebih giat. Tapi, gimana kalau jawabannya ternyata jauh lebih fundamental? Sesuatu yang dimulai dari dalam, ya, dari kondisi hati kita sendiri. Oke, untuk membeda ini kita bakal telusuri 4 pilar utama. Kita mulai dari hati yang murni untuk bisa melihat Allah, terus kita lanjut ke gimana firman Allah itu jadi jalan pemurnian buat kita. Setelah itu, kita akan lihat kenapa hati yang luas itu jadi kunci pelayanan, dan terakhir, gimana semua ini membawa kita untuk menjadi orang paling bijak. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Dalam perjalanan rohani, titik awalnya itu bukan tindakan kita loh, tapi keadaan hati kita. Konsep punya hati yang murni itu adalah langkah pertama dan paling krusial supaya kita bisa benar-benar melihat Allah. Terus, apa sih artinya melihat Allah itu? Ini bukan soal pengalaman visual. Coba bayangin deh, hati kita itu kayak sebuah gelas. Nah, melihat Allah itu artinya kita secara sadar mengisi gelas itu dengan lebih banyak unsurnya, kehadirannya. Semakin penuh gelas itu dengan air murni dari Allah, ya otomatis makin sedikit ruang buat hal-hal lain yang bikin keruh. Jadi ini adalah proses penggantian dari dalam. Dan kitab suci menjelaskannya dengan sangat indah. Seperti yang tertulis di Kolose, pertumbuhan sejati itu asalnya langsung dari Allah. Jadi ini bukan soal seberapa keras kita berusaha, tapi seberapa banyak kita mengizinkan unsurnya itu bertumbuh di dalam kita. Intinya, kita tuh nggak bertumbuh untuk Allah, tapi kita bertumbuh dengan pertumbuhan dari Allah. Beda banget kan? Nah, setelah kita paham tujuannya adalah hati yang murni, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Ini membawa kita ke bagian kedua, alat pemurnian yang sudah disediakan untuk kita, yaitu firman Allah. Kata teruji di sini tuh kuat banget artinya. Maksudnya, firman Tuhan itu bukan sekedar teori atau kata-kata indah, tapi sebuah realitas yang sudah terbukti punya kuasa. Dan kuasa inilah yang bekerja untuk menguduskan kita, memisahkan kita dari segala kerumitan dunia, dan menarik kita kembali pada kemurnian. Semakin kita menyerap firman-Nya, ya semakin murni juga kita jadinya. Tentu aja, berinteraksi dengan firman Tuhan itu lebih dari sekedar membaca. Ini adalah proses 5 langkah yang sangat dinamis. Dimulai dengan membaca, lalu kita mendoa bacakannya, menjadikannya doa pribadi kita. Setelah itu, kita memakan dan mencernanya, artinya menyerapnya sampai ke dalam. Kemudian kita merenungkannya, membiarkannya bekerja di pikiran dan hati kita. Sampai akhirnya, firman itu jadi ekspresi alami dari hidup kita sehari-hari. Setelah hati kita dimurnikan, perjalanannya nggak berhenti di situ. Pertumbuhan rohani yang sejati itu harus kelihatan keluar. Nah, disinilah kita masuk ke konsep hati yang luas. Ini adalah kunci supaya kita bisa melayani Allah dan sesama dengan efektif. Kita bisa lihat contoh yang luar biasa dari Raja Salomo. Waktu dia minta hikmat, Allah memberinya hati yang luas seperti pasir di tepi laut. Ini nunjukin hubungan yang nggak bisa dipisahkan. Hikmat yang besar ternyata butuh kapasitas hati yang besar juga. Hati yang luas itu ibaratnya wadah bagi hikmat ilahi. Jadi apa sih dampak praktisnya? Hati yang luas itu memberi kita kapasitas yang supernatural. Kita jadi bisa merangkul semua orang percaya, bukan karena kita tutup mata sama kesalahan mereka, tapi karena hati kita cukup besar untuk menampung mereka dengan kasih dan kesabaran. Hati yang luas juga membuat kita sanggup melayani banyak orang, menggembalakan mereka sesuai kehendak Allah, dan bahkan punya kekuatan untuk menarik kembali mereka yang tersesat. Singkatnya, hati yang luas itu syarat mutlak untuk pelayanan yang berdampak. Dan inilah puncaknya. Apa yang terjadi ketika hati yang murni bertemu dengan hati yang luas? Jawabannya adalah hikmat sejati. Inilah hasil akhir yang tak terhindarkan dari semua proses yang udah kita bahas. Coba dilihat perbandingan ini. Pilihannya jelas banget kan? Di satu sisi ada hati yang luas. Ini adalah jalan menuju hikmat. Kenapa? Karena hati yang luas itu mampu menampung banyak perspektif, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan akhirnya memahami kebenaran yang lebih besar. Hati seperti ini berguna bagi tujuan Allah. Nah, di sisi lain, ada hati yang sempit. Ini adalah jalan yang pasti menuju kebodohan, karena terkurung dalam perspektif diri sendiri dan ujung-ujungnya cuma berpusat pada ego. Dua jalur dengan dua tujuan yang sangat berbeda.
Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan tegas. Pernyataannya itu gak menyisakan ruang untuk keraguan. Semua orang bijak punya hati yang luas. Sebaliknya, setiap orang dengan hati yang sempit pada hakikatnya adalah orang bodoh. Jadi koneksi antara ukuran hati kita dan tingkat hikmat kita itu gak bisa disangkal lagi. Jadi, setelah kita menelusuri perjalanan dari hati yang murni hingga hati yang luas, semua penjelasan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif yang sangat pribadi untuk kita semua. Kalau hikmat sejati itu berbanding lurus dengan kelapangan hati kita, maka pertanyaannya adalah, seberapa luaskah hati Anda saat ini?